Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da' anka law fa innaha taftahu amal syaitan. Tinggalkan ucapan jikalau, karena ucapan jikalau itu membuka perbuatan setan. Maksudnya di sini, kalau seseorang itu terkena penyakit atau tertimpa musibah, maka jangan sekali-kali membuka pintu setan, yaitu dengan dia menyesali kenapa dia melakukan ini dan itu, yang artinya dia menyesali takdir, dia melawan takdir, dan dia tidak mau pasrah serta ridha atas apa yang telah ditakdirkan Allah itu. Jadi jangan sampai kalau sudah terjadi menyesali. Seandainya saya begini, tentu tidak akan begitu. Seandainya, sekiranya, terus. Itu semua tidak ada faedahnya. Ya sudah terjadi, dijalani saja. Kalau ada yang kurang baik diperbaiki, kalau ada yang baik diteruskan dan ditambah lagi kebaikannya. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, tiba-tiba terkena musibah, jangan menyesali. Waduh, kenapa saya lakukan itu ya? Akhirnya saya kena begini. Seandainya saya tidak begitu, tentu tidak akan begini. Percuma. Menyesali yang telah terjadi, itu hanya akan menjadikan kita melawan takdir Allah. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkan saja, ini adalah takdir Allah. Apa yang dikehendaki Allah, pasti dia akan lakukan. Ini takdir Allah. Percuma saya melawan takdir Allah. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan jikalau, seandainya, sekiranya, itu hanya membuka pintu setan saja. Membuka perbuatan setan saja. Jadi maksudnya di sini, kalau ada hal-hal yang tidak kita sukai menimpa kita, jangan sekali-kali kita menyalahkan sebab-sebab yang telah kita lakukan sebelumnya, dalam arti kita menyesali takdir Allah. Karena mengungkit-ungkit dengan seandainya, sekiranya, dan semisalnya, itu adalah perbuatan setan yang mengajak kita untuk menentang keputusan Allah, menentang takdir Allah, yang menyebabkan nanti seseorang itu tambah sumpek, tambah bersedih, yang kemudian melemahkan hatinya. Iman kepada takdir ini perlu sekali. Sampai-sampai di dalam riwayat Imam Ahmad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in haqiqah. Segala sesuatu itu ada hakikatnya. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan seorang hamba itu tidak akan mencapai hakikat keimanan sehingga dia mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untuknya tidak akan meleset kepada yang lain, dan apa yang ditakdirkan untuk orang lain tidak akan mengenai dirinya. Dan itu termasuk rukun iman yang keenam dengan perincian-perinciannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Allaha 'azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum." Kalau sekiranya Allah menyiksa penduduk langit semuanya dan penduduk bumi semuanya, tentu ketika Allah menyiksa itu, Allah tidak mendolimi mereka. Allah pemilik, Allah berkuasa. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kalau sekiranya Allah merahmati mereka, memberikan kasih sayangnya kepada mereka, tentu rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka dari amal perbuatan mereka. Artinya Allah berkuasa, mau menyiksa, mau memberi rahmat, itu urusan Allah.
Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau sekiranya kamu menginfakkan 1 gunung Uhud emas di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu iman percaya kepada takdir. Subhanallah. Ini prinsip. Orang beramal dengan amalan apapun di jalan Allah, kalau dia tidak beriman kepada takdir, tidak diterima oleh Allah. Jadi iman kepada takdir ini prinsip. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'a wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sehingga kamu juga percaya, mengetahui bahwa apa yang telah dituliskan untukmu tidak akan meleset kepada orang lain, dan apa yang telah dituliskan untuk orang lain tidak akan meleset kepadamu. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Kalau kamu mati, akidahmu tidak seperti ini, pasti kamu masuk ke dalam neraka. Jadi iman kepada takdir itu penting ya. Kalau kita mengingkari takdir itu nanti kita masuk neraka dan amal kita nggak diterima oleh Allah. Hanya saja dalam masalah takdir ini kita harus mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ada beberapa kelompok yang tergelincir dalam memahami takdir, yang dikenal dengan kelompok Qadariyah. Qadariyah itu mengingkari takdir. Takdir itu nggak ada, takdir itu nggak ada. Segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Wah, itu bahaya. Itu amalnya nggak diterima oleh Allah. Seperti orang-orang sekarang, kaum cendekiawan, intelektual, banyak yang mengingkari adanya takdir. Kemudian kebalikannya adalah kelompok Jabriyah. Jabriyah ini mengatakan semuanya serba takdir. Kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya kemampuan, kita tidak punya kehendak, kita kayak robot saja, gini. Nah, ini nggak benar. Karena kenyataannya kita ini mempunyai masyiah, iradah, qudrah. Kita mempunyai kehendak, keinginan, kemampuan. Tapi tetap di bawah kehendak, keinginan, dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyesali yang telah terjadi. Dalam arti mengingkari takdir ya. Adapun kalau bukan mengingkari takdir, cuma ingin berbuat baik lagi, nggak apa-apa. Seperti Rasulullah SAW ketika haji itu kan beliau hajinya haji qiran ya. Menggabung antara haji dengan umrah. Kemudian beliau mengatakan, kalau sekiranya aku bisa mengulangi lagi, aku akan haji tamattu. Ya, haji tamattu. Tamattu itu paling afdal. Umrah dulu sampai selesai, kemudian haji, kemudian ada hadi. Hadi itu kurbannya. Nah, ini kata-kata jikalau bukan menyesali takdir, bukan. Tapi beliau berharap untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Itu tidak apa-apa. Jadi kata-kata jikalau itu hanya dilarang ketika kita menyesali takdir. Karena nggak ada faedahnya, hanya menambah sumpek, menambah gelisah, menambah sedih. Kemudian juga hanya menumpuk keburukan-keburukan, melemahkan hati. Jadi Rasulullah SAW itu hajinya haji qiran dan beliau ingin supaya hajinya haji tamattu'. Likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Jangan khawatir. Seperti apapun penyakit yang Anda rasakan, jangan khawatir, ada obatnya. Hanya saja obat itu ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Tapi Anda harus yakin bahwasanya separah apapun penyakit Anda, ada obatnya. Wahai bapak ibu yang sedang sakit, saudara-saudara sekalian yang di rumah sakit, berbaring atau di rumah atau dimanapun, kuatkan hatimu. Pusatkan harapanmu kepada Allah. Nantilah datangnya jalan keluar. Penyakitmu ada obatnya. Sebentar lagi Anda akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tiadalah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan untuknya obatnya.
Jadi Allah menurunkan penyakit sekaligus menurunkan obatnya. Obatnya itu ada, jangan khawatir. Demikian pula Imam Muslim rahmatullahi alaih melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa idza usiba da'ud dawa' bara'a bi idznillah azza wa jalla." Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat itu telah tepat terhadap penyakit itu, maka dengan izin Allah sembuh penyakitnya. Jadi semua penyakit ada obatnya, tinggal menunggu saatnya. Ramuannya tepat, ya, ukur-ukurannya tepat, obatnya tepat, penyakitnya sembuh dengan izin Allah. Jadi ada obatnya. Tidak mengapa Anda berobat. Anda berusaha maksimal mencari sebab-sebab kesembuhan, silahkan. Itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk berobat. Tadawu ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Carilah obat yang mujarab. Carilah dokter yang pinter. Silahkan. Tapi ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Perkara yang pertama, bahwasanya obat itu hanya sebab kesembuhan. Yang menyembuhkan asy-syafi haqiqatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Obat semahal apapun, semujarab apapun, itu hanya sebab saja. Dokter sepinter apapun, itu hanya sebab saja. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Anda harus yakin. Yang penting berusaha maksimal, tapi tetap hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang sakit, ingat, jangan gantungkan hatimu kepada dokter. Jangan gantungkan hatimu kepada obat. Itu hanya sebab saja. Kembalikan hatimu kepada Allah. Wahai Allah yang maha menyembuhkan. Wahai Tuhan, wahai dokter. Dokter maksudnya Allah ya. Sembuhkan hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali berobat dengan yang haram. Karena Allah tidak menjadikan obat itu ada dalam sesuatu yang telah diharamkan. Demikian juga diriwayatkan oleh Ad-Daulabi melalui jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqad da'a wad dawa'a fatadawu wala tatadawu biharam." Sesungguhnya Allah itu menciptakan penyakit sekaligus obat. Maka hendaklah kamu berobat, tapi jangan sekali-kali berobat dengan yang haram. Jadi enggak boleh ya berobat dengan yang haram. Demikian pula di dalam riwayat Abu Ya'la dan disahihkan oleh Ibnu Hibban melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fi haram." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obatmu itu ada dalam sesuatu yang haram. Jadi Allah itu enggak mungkin menjadikan obat itu dari sesuatu yang haram. Karena tempo hari itu kan pernah ada ya, katanya berobat dengan, mohon maaf ya, meminum kencingnya sendiri. Itu kemarin ada kan, sampai ramai di televisi juga, katanya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Jadi kalau seseorang itu kencing ya, mohon maaf ya, dimasukkan di gelas, lalu diminum kencingnya sendiri. Nah itu nggak boleh, karena kencing itu najis. Jadi Allah tidak menjadikan obat itu ada pada sesuatu yang haram. Jangan terkecoh. Walaupun siapapun bilang ini mujarab, ini terbukti, jangan. Menurut syariat itu dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. La takhaf minal maut. Jangan takut mati. Jangan takut mati. Jangan gelisah karena Anda takut mati disebabkan Anda sakit. Karena biasanya orang kalau sakit itu pikirannya adalah mati, takut mati. Jangan. Karena penyakit itu tidak mendekatkan seseorang kepada kematian. Dan tidak pula menjauhkan seseorang dari kematian. Sakit itu hanya sebab saja. Berapa banyak orang yang sakit tapi dia nggak mati. Berapa banyak orang yang sehat tapi dia mati. Jadi penyakit bukan mendekatkan kepada kematian.
kesehatan, bukan menjauhkan kepada kematian. Semuanya itu kembali kepada ajal yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ajal. Sakit kalau waktunya mati ya mati, kalau enggak ya enggak. Sehat kalau waktunya mati ya mati, kalau tidak ya tidak. Semuanya kembali kepada ajal. Jadi ajal ya, bukan karena sakit. Mati itu karena ajalnya datang. Jadi jangan takut, jangan kecil hati, jangan pesimis. Orang Islam itu harus optimis, harus berharap, harus besar hati. Dia harus pandai-pandai menghibur dirinya dengan tauhid yang lurus, dengan akidah yang benar. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya ketika janin di perut ibu usia 120 hari, itu Allah mengirimkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara, di antaranya menuliskan ajalnya. Wahai Anda orang-orang sakit, orang-orang yang sedang kesusahan, jangan kecil hati, jangan takut mati. Pasrahlah kepada Allah. Setiap orang yang hidup pasti akan mati. Hiburlah diri Anda. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan minta mati, jangan berdoa memohon kematian karena penyakit atau karena kesusahan, itu dilarang. Nggak boleh. Gara-gara sakit kepingin mati, jangan. Gara-gara susah kepingin mati, jangan. Orang mukmin itu semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Kalau dia orang tidak baik, umurnya bertambah, dia akan taubat menyadari kesalahan-kesalahannya. La yatamannayanna ahadukum al-maut. Jangan sekali-kali seorang dari kamu itu menginginkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira. Kalau dia itu orang baik, dengan bertambahnya umurnya, bertambah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu an yusta'tab. Kalau dia orang tidak baik, dengan bertambahnya umur, boleh jadi dia akan mendapat teguran-teguran dari Allah, sehingga menjadikannya taubat. Jadi jangan minta mati, karena kalau sudah mati nggak bisa beramal lagi. Kalau toh seandainya seseorang itu tetap kepingin kematian, nggak kuat, nggak kuat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara berdoanya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku apabila wafat itu lebih baik bagi aku. Jadi itu doanya. Jangan minta mati gara-gara bencana, gara-gara penyakit, gara-gara kesusahan. Karena kematian itu nggak perlu diminta. Kematian pasti datang, tanpa diminta pun datang. Justru kita dianjurkan meminta kesehatan, sehat walafiat, selamat sejahtera. Karena orang kalau sudah minta kematian, itu menunjukkan dia itu marah kepada Allah, nggak menerima takdirnya Allah. Orang-orang yang sudah mati itu menyesal sekali. Mereka ingin bisa beribadah, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Orang-orang yang sudah mati itu ingin bisa mengucapkan tasbih, subhanallah. Ingin, 1 kali aja mereka ingin, apalagi 2 kali. Mereka ingin sholat 1 rakaat, apalagi 2 rakaat. Tapi mereka tidak bisa melakukannya, karena mereka meninggal dunia. Sementara kita masih hidup, mari kita memupuk amalan kita. Seorang mukmin, semakin panjang umurnya, semakin banyak kebaikan-kebaikannya. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.